wal kufri, dan daripada kekafiran atau kekufuran, dan lain sebagainya. Bertanda yang pertama, doa tersebut juga dianjurkan kepada kita nyoba Bandung di dalam melaksanakan ibadah, juga dianjurkan demikian, yaitu membacakan doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri, juga dianjurkan kepada kita untuk membacakan doanya. Sehingga ada 3 doa. Allahumma inni zalamtu, Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Ketiga doa tersebut dianjurkan tatkala katanya kalian terbaca fil alamina innaka hamidum majid. Kenapa Rasulullah selalu doa tersebut memulazamah ataupun sering membaca tatkala fi duburi shalah, di akhir salat? Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah memberikan rahmat, hidayah, panjang umur pada kita semua hingga dapat hadir untuk melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, al dan sahabat beliau sekalian. Yang terhormat yang mulia Abu Musi Masjid, Ketua BKM beserta anggota, Ketua Panitia Pembangunan beserta anggota, Bapak Kesi Tungku Umum, tokoh masyarakat, simpatisan dalam kemakmuran masjid, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Irsyadul Ibad, baginda Rasul bersabda, an Abi Bakrah, yang diambilkan daripada Abi Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi salati, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dari Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melakukan ibadah salat di akhir fi duburi salati, di akhir daripada salatnya setelah membaca fil alamina innaka hamidum majid, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung daripadamu, minal faqri, daripada kefakiran, wal kufri, dan daripada kekafiran atau kekufuran, dan lain sebagainya. Bertanda yang pertama, doa tersebut juga dianjurkan kepada kita nyoba Bandung di dalam melaksanakan ibadah, juga dianjurkan demikian, yaitu membacakan doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri, juga dianjurkan kepada kita untuk membacakan doanya.
Sehingga ada 3 doa. Allahumma inni zalamtu, Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Ketiga doa tersebut dianjurkan tatkala katanya wate kalian terbaca fil alamina innaka hamidum majid. Kenapa Rasulullah selalu doa tersebut memulazamah ataupun sering membaca tatkala fi duburi shalah, di akhir salat? Yang pertama karena kefakiran itu satu hal yang sangat menjijikkan. Kenapa terjadi kefakiran? Sebab yang pertama terjadi kefakiran adalah karena tidak ada berilmu, tidak mempunyai ilmu pengetahuan, sehingga kita menjadi fakir. Yang kedua, malas berusaha. Karena ilmu pengetahuan tetapi untuk kerja. Sehingga menjadikan kita sebagai orang yang fakir. Yang ketiga, kita menginginkan yang instan, yang cepat kaya. Yang namanya kaya itu tidak semudah yang kita membalik telapak tangan. Sehingga terjadilah hal-hal yang diharamkan, mencari untuk satu kebahagiaan, untuk mendapatkan ketenangan, sehingga terjadilah hal-hal yang diharamkan, terjadi riba, terjadi judi, yang sangat marak yang kita rasakan di saat ini. Padahal ketahuilah bahwa judi itu adalah merupakan satu hal perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan tidak akan menjadi manfaat bagi orang yang telah mengerjakannya. Andai kata katanya tak puput judinya, han kaya terkebili Allah. Pedro menyerah bajamun bukan judi online, judi mantang judi manual. Pedro bukan judi mampu hampuk kaya. Apalagi yang sekarang judi-judi online yang punya adminnya yang bisa melakukan koneksi siapa yang dimenangkan, siapa yang tidak dimenangkan. Pemenang ini tiroi no ilo semawe tiroi pentua tiroi bayu tiroi. Sehingga kita tergiur melakukan hal yang demikian. Sehingga yang pertama kadang-kadang diberikan kesempatan hanya sedikit. Pas dah labuh wate yang paling banyak. Cacok mu perumoh, tamu hutang, bak tuan dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi rugi. Bukan hanya sebatas rugi pribadi. Juga menjadi rugi keluarga, keresahan dalam rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga karena judi tersebut. Maka banyak sekali sekarang yang terjadi yang demikian di kalangan masyarakat, di masyarakat kita, karena selalu melakukan hal-hal yang ingin instan, mendapat menjadi kaya, melakukan perjudian. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kias-kias judi online itu tetap haram. Bahkan banyak orang yang mengajak kita tunggu jak tamen hana pupunyo na fatwa halil. Yang pada dasarnya hukumnya adalah haram dan tidak akan diberikan oleh Allah Ta'ala peluang untuk menjadi barakah dan kekayaan yang akan kita miliki. Andai kata Allah memberikan harta tersebut. Watai kagabili Allah, mutamah halam gubi, mutamah halam katanya lalau. Tapi peng yang darupanya tidak akan bisa kita manfaatkan. Baik dakun ke agama, untuk tahu yang kadang-kadang hana pada manfaatkan. Maka harus hati-hati untuk yang berbahagia. Kita dengan judi online tersebut, yang negara juga sekarang telah melarang, bukan hanya agama, negara juga melarang, bahkan menganjurkan kepada kita semua untuk menghentikan perbuatan tersebut. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan instan untuk mendapatkan harta juga tidak akan mendapatkan kekayaan yang kita harapkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung daripada kefakiran, karena kefakiran itu adalah satu hal yang sangat menjijikkan dalam hidup ini, walaupun kita rasakan di sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali,
Ada satu cerita di situ, Luqmanul Hakim pernah mengingatkan anaknya. Qala Luqmanul Hakim li ibnihi, bagi anaknya. Luqmanul Hakim itu telah kita tahu bahwa beliau bukan seorang rasul, juga beliau bukan seorang nabi, tapi beliau adalah merupakan ahlul hikmah yang diberikan oleh Allah dan dibanggakan oleh Allah, sehingga di dalam Al-Quranul Karim beliau adalah ada satu surat yang namanya surat Luqmanul Hakim. Maka hadirin surat Luqman, maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan beliau terhadap anaknya, terhadap siapa anak Luqmanul Hakim yang bernama Taran? Ya bunayya ista'inu bil kasbil halal anil fakri. Fa innahu maftaqara ahadun qattan ila asabahu salasu khisalin. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim kepada Taran anaknya, ista'inu bil kasbil halal. Raih olehmu dengan harta yang halal. Anil fakri, jauh daripada kefakiran. Supaya kamu jauh daripada kefakiran. Fa innahu maftaqara ahadu qattun ila asabahu salasu khisalin. Karena kefakiran itu akan menimpa kepadamu 3 hal. Gara-gara katanya gatin, gara-gara katanya fakir, menimpa 3 hal. Menurut Luqmanul Hakim, sehingga mengingatkan anaknya. Al-awwalu riqqatun fi dinihi. Yang pertama, karena kita dasar orang yang miskin. Riqqatun fi dinihi, tipis agamanya. Kenapa hari ini banyak saudara-saudara kita yang muslim berbalik agama kepada agama Kristen menjadi pendeta? Karena pengana. Karena miskin, karena kefakiran, maka riqqatun fi dinihi, tipis agamanya. Apalagi tipis imannya. Makanya Rasulullah dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufri. Daripada fakir akan terjurus kepada kafir. Daripada tipis imannya, maka akan menyebabkan kepada kekufuran. Tipis agamanya dalam ibadah, katanya karena hanapeng. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita memang malas karena tidak ada finansial. Maka agama menganjurkan kita menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada. Jadi Rasulullah itu tidak miskin sebenarnya. Walaupun kita pernah tak dengar bak maulud Nabi, pukul Nabi anak yang yatim lagi miskin harta hana, malingkin yang na harta anak kubak. Tetapi Nabi itu tidak miskin. Nabi memang dia mau berkecukupan. Apa yang mau diambil ada. Nabi adalah merupakan rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Masa beliau tidak ada rahmat? Beliau adalah termasuk orang yang kaya. Apalagi beliau menikah dengan Khadijah, saudagar kaya. Gede yang tak kawin dengan ibu, mungkin ngertiin tu. Contoh yang tahu, ke ibu honor. Dengan pegawai dia tak kawin, mungkin mah merokok nampak, kopi nampak jeb. Apalagi baginda Rasul berkeluarga dengan Siti Khadijah, seorang saudagar kaya di negeri Makkah. Dengan Rasulullah yang doa diterima oleh Allah, yang gagah perkasa dan mau berusaha. Maka menganjurkan oleh Rasulullah kepada kita untuk berlindung daripada kefakiran itu adalah satu hal yang sangat menjijikkan. Karena yang pertama adalah tipis agamanya bisa membawa kita terjerumus dalam kemaksiatan karena kita kekurangan dalam finansial. Maka harus hati-hati untuk yang berbahagia. Maka wajar Luqmanul Hakim mengingatkan anaknya, ista'inu bil kasbil halal. Makanya kaitnya adalah bi kasbil halal, dengan usaha yang halal. Maka judi online itu adalah haram. Yang kedua yang berbahagia,
wasani wa dha'ful aqli. Karena kita berada dalam kemiskinan, wa dha'ful aqli, lemah akal. Pikiran katanya lupa lu masjid tak pegon lakanyo padahal kita pikiran arsitek macam na pikiran berkatanya, tapi untuk mengutarakan tidak mampu. Kenapa? Finansial tidak ada. Anak peng. Dan lebih pendapat mentang hai terima. Apalagi nak duduk ke bendahara masjid, jangan mimpi. Kalau kita orang miskin jangan mimpi jadi bendahara, baik di sekolah, di kampung, hana pulempau ya. Dha'ful aqli, lemah akal. Maka hati-hati kita menjadi orang-orang yang miskin. Yang ketiga, menurut Luqmanul Hakim, wazihabu muruwati. Hilang muru'ah, hana wibawa, karena kita berada dalam keadaan kemiskinan. Di kalangan masyarakat kita tidak ada wibawa. Di kalangan keluarga antara adik dan abang dan kakak katanya yo ablo-ablo rukuk to. Tewo keluarga tanya tukang ya ablo rukuk to, tukang ya ablo kopi. Wazihabul muruati. Watetawo katanya sebagai pemuda menjadi melintir di urusan tamu keluarga juga demikian pula adik kakak yang berkeluarga dia orang yang berada katanya urungnya tidak berada. Sedih. Wazihabul muruati. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu a'zamu istighfafun nas. Terakhir Luqmanul Hakim mengingatkan anaknya, wahai anakku, fa innahu, yang lebih mengerikan, istighfafun nasi, diremehkan oleh segala manusia. Tanyo meyahan apa yang berbahagia finansial yang kurang. Mau yang kurang itu biasa. Tapi ini terlalu kurang. Maka akan diremehkan oleh manusia. Bukan hanya manusia masyarakat. Bahkan keluarga. Bahkan istri. Bahkan anak juga akan diremehkan. Gara-gara katanya berada dalam kemiskinan. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita pikirkan. Apalagi kita menjadi orang-orang yang baik, maka jadilah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kepada pribadi dan keluarga. Ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Agar kita tidak diremehkan di dalam keluarga. Ingin membangun agama yang baik. Juga demikian adalah tetap kita juga melakukan yaitu kegiatan-kegiatan yang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang harus kita lakukan karena kita sekarang terjadi kisruh dalam rumah tangga ini adalah salah satunya ekonomi. Ngan perumoh degaru karena ekonomi kenapa? Kadang-kadang kita bisa bertahan. Tapi istri ini zamannya tidak mampu untuk bertahan dengan ekonomi yang tidak jelas. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Usaha itu terserah. Selama seperti yang telah disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Ista'inu bil halal. Usaha yang halal. Yang mampu untuk mencukupi keluarga. Mampu mencukupi untuk memberikan kepada orang lain. Bahkan dianjurkan dalam agama kita menjadi orang yang berkecukupan, yang mampu untuk memberikan kepada orang lain. Itulah adalah orang yang hebat. Baik katanya selalu urung leke-leke bagau. Urung dah kebat saja. Tapi orang yang selalu memberi. Maka dengan andalan inilah yang kita lakukan. Insya Allah yang berbahagia. Hidup di dalam rumah tangga dengan ekonomi yang berada akan aman. Agama yang kita miliki bisa kita stabilkan. Masyarakat di samping kiri dan kanan juga saling menghormati. Karena kenapa?
Karena yang kita miliki adalah kita tidak selalu mengharapkan kepada orang lain. Mudah-mudahan hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah singkat pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bisa kita simpulkan. Mari kita bersama untuk mencari kebutuhan keluarga yang agama juga menganjurkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadikan kita sebagai orang yang kaya. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita menjadi orang yang kaya. Karena kekayaan tersebut mampu membawakan kita, mampu memegahkan agama dan mampu membawakan kita kepada jalan yang diridhai Allah, dengan agama, dengan jalan yang dicintai oleh Allah, dengan iman yang kita miliki, mampu mempertahankan iman di dalam hidup ini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal faqri wal kufri wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min azabin nar wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa na'udzubika min fitnati masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa la zikrullahi akbar.